Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 84. Kamu tidak layak untuk dibunuh. Berakhir sudah. Senyum penuh kesedihan muncul di sudut bibir Aji. Dia tidak pernah menduga kalau reputasi yang telah susah payah dia bangun akan hancur oleh tinju-tinju para pengawal. Aku yang sudah tua ini mungkin akan mati setelah menerima 4 pukulan dari mereka. Saat Aji memikirkan hal itu, tiba-tiba saja sosok seorang pria melintas di benaknya. Maafkan aku Lintang, aku tidak bisa lagi bekerja untukmu. Dan aku juga tidak bisa membantumu menyelamatkan Liana. Aji segera menutup matanya sambil menunggu keempat tangan besi itu meninjunya. Namun, dia justru mendengarkan suara tumbukan benda tumpul tepat di hadapannya. Bak, bak. Selain itu, dia juga mendengar suara tulang yang patah. Aji terkejut karena dia sama sekali tidak merasakan sakit. Apa yang terjadi? Dia segera membuka mata dan dia tertegun melihat keempat pengawal yang garang dan kekar itu terlontar keluar. Seolah-olah mereka ditabrak dengan keras oleh kereta yang melaju kencang. Para pengawal itu satu persatu jatuh ke lantai dengan keras diiringi bunyi gedebuk. Hanya ada kesunyian setelah hal itu terjadi. Anggota keluarga Barma yang sedari tadi menonton dari samping pun ternganga. Kemudian, Aji baru menyadari siapa pemuda yang telah muncul di hadapannya. Orang itu adalah Lintang. Saat ini, tidak ada yang percaya dengan apa yang telah mereka lihat. Serangan Lintang begitu cepat dan kejam. Setiap pukulannya mengenai sasaran dengan tepat. Mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak sebelum keempat pengawal kekar itu terlontar ke sana kemari layaknya boneka jerami. Bukan hanya mereka yang tidak percaya. Keempat pengawal yang kekar itu menabrak dinding dan berguling ke lantai itu juga merasa heran. Mereka merasakan sakit yang luar biasa pada tulang dadanya. Seolah-olah tubuh mereka sudah hancur berkeping-keping. Bocah tengik, kamu pikir kamu siapa? Urus saja urusanmu sendiri. Kami ini dari grup Nugraha. Kepala pengawal menatap Lintang dengan serius. Pemuda ini berbahaya. Dia bisa merasakan bahaya yang kuat datang dari Lintang. Seolah-olah pemuda yang berdiri di depannya bukanlah manusia tetapi binatang buas. Grup Nugraha. Ya, senyuman Lintang berubah menjadi seringai dingin. Nama itu tidak berarti apa-apa bagiku. Kemudian, dia melangkah menuju kantor tanpa sedikit pun menoleh pada keempat pengawal itu. Sialan, hentikan dia. Jangan biarkan dia mengganggu Pak Agil. Teriak kepala pengawal itu pada 3 pengawal lain di sebelahnya. Mendengar perintah itu, pengawal paling depan segera melompat berdiri. Lalu melesat ke depan bagaikan anak panah. Orang itu melemparkan tinju besinya ke Lintang. Siap untuk menyerang dengan pukulan kuatnya. Mati kamu, bocah. Sudah jelas bahwa pengawal ini adalah seorang petarung yang terampil. Dia tampak mengintimidasi dengan wajah yang penuh dengan kebencian. Dan pukulannya cukup kuat untuk menembus papan kayu. Begitu pengawal itu sampai di depannya, Lintang segera menariknya dengan kecepatan yang luar biasa. Sebelum pengawal itu tahu apa yang terjadi, Lintang mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Hal itu mengejutkan semua orang. Lintang berdiri sambil mengangkat pengawal itu ke udara. Seakan-akan dia sedang mengangkat seorang wanita. Pengawal itu mulai menangis. Bahkan dia mengompol karena ketakutan. Dia sadar bahwa dia tidak mampu mengerahkan sedikit pun kekuatannya saat Lintang meraih lehernya. Dia bahkan berpikir jika Lintang bisa saja mematahkan lehernya hanya dengan mengeratkan cengkeramannya. Tolong jangan bunuh aku. Dia merasa sangat takut dan putus asa saat melihat Lintang yang seperti iblis. Kamu tidak layak untuk kubunuh. Tatapannya terasa sangat dingin dan menusuk. Kemudian dia mengayunkan tangannya dan membanting pengawal itu seperti sedang mengayunkan sebuah tongkat. Saat tubuh pengawal itu terhempas ke lantai, semua orang di tempat kejadian bisa merasakan kalau seluruh lantai 15 bergetar. Mereka dapat mendengar suara retakan demi retakan yang menjalar di lantai seperti sarang laba-laba. Tubuh kekar pengawal itu berhasil melubangi lantai. Terdengar suara gemericik saat darah segar terus mengalir keluar dari mulut pengawal itu. Dia bisa merasakan jika organ dalamnya remuk. Dia ingin berteriak, tapi tidak ada yang keluar dari mulutnya selain darah. Hal menakutkan itu membuat seluruh lantai 15 menjadi sunyi senyap. Tadinya 3 pengawal yang tersisa ingin menghentikan Lintang.
Tetapi setelah melihat nasib rekan mereka, mereka semua merosot ke lantai dengan wajah pusat pasi. Dia sangat menakutkan. Kepala pengawal itu merinding. Baru saat itulah dia benar-benar merasa takut. Dia tidak bisa lagi mengumpulkan sedikit pun keberanian untuk menghentikan Lintang. Mereka bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh hal itu. Aji dan yang lainnya juga tercengang saat melihatnya. Mereka tidak pernah membayangkan betapa kuatnya ayunan dan pukulan Lintang sehingga mampu membuat pengawal itu muntah darah dan meretakkan lantai. Tapi Lintang tidak peduli dengan ekspresi kaget orang-orang itu. Dia mengarahkan tatapannya ke ruangan kantor sambil melangkahkan kakinya ke sana. Dia tampak seperti iblis yang datang membawa malapetaka ke bumi. Pada saat yang sama, orang-orang di dalam ruang kantor juga bisa mendengar perkelahian yang terjadi di luar. Hahaha. Kau dengar itu? Liana. Pengawalku telah memulai serangan mereka. Tak seorang pun dari grup Barma yang bisa masuk ke sini. Seorang pria muda menatap Liana, yang tengah berdiri di sudut, dengan seringai jahat di wajahnya. Wanita itu berusaha melindungi dirinya menggunakan sebuah pulpen. Dia tidak pernah mengira jika Agil berani memanfaatkan kesempatan untuk menegosiasikan kerjasama dengan mencoba memaksanya. Untungnya, Liana cepat bertindak. Dia terus menggenggam pulpen yang ada di tangannya, karena dia takut jika pria itu akan menyakitinya. Hehe, Liana. Aku dengar suamimu itu hanyalah sampah yang tidak berguna. Kenapa kamu tidak menceraikannya? Bukankah lebih baik menikah denganku dan menjadi nyonya muda dari grup Nugraha? Sebuah senyuman penuh kebencian dan nafsu tersungging di bibir Agil. Wanita itu sungguh menawan. Liana adalah wanita tercantik yang pernah dia temui. Penampilan dan aura Liana membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya, pendekatan yang dia lakukan selama 1 bulan penuh berakhir dengan penolakan. Oleh karena itu, hari ini dia akan memaksa Liana wanita tercantik di Jakarta. Tidak peduli apa yang akan terjadi. Kamu tidak berguna, Agil. Semua orang di keluargamu adalah sampah. Tegur Liana dengan marah sambil menggenggam pulpennya. Orang yang tidak berguna sepertimu tidak bisa dibandingkan dengan Lintang, suamiku. Kamu bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengannya. Kata-katanya membuat Agil cemburu dalam sekejap. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku lebih rendah dari sampah. Baiklah kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatanku padamu. Dia segera mengayunkan kakinya ke belakang saat Liana lengah. Dalam sekejap, tendangannya mengenai pergelangan tangan wanita itu. Pulpen itu lolos dari tangan Liana dan jatuh ke lantai. Wajah cantik wanita itu langsung pucat pasi. Dia tidak bisa lagi melawan Agil tanpa pulpennya. Sekarang hanya tinggal menunggu nasib buruknya saja. Hahaha, Liana. Kamu milikku sekarang. Karena hanya kamu dan aku di sini. Aku akan membuatmu jadi milikku saat ini juga. Kata Agil sinis. Dia sangat gembira saat akan menerkam Liana seperti pria mesum yang haus akan wanita. Saat itu, baik Agil dan Liana mendengar ledakan yang sangat keras. Mereka terkejut mendapati pintu kantor hancur berkeping-keping seolah-olah kekuatan yang sangat mengerikan baru saja meledakannya.